Ya, mungkin masih hangat di ingatan Anda ya tentang kasus yang baru viral beberapa hari terakhir. Nah, yaitu ada seorang suami yang sedang bersama selingkuhannya di dalam mobil dihadang oleh seorang wanita yang ternyata itu istri syahnya. Ya, tapi bukannya menghentikan mobil ya, si suami ini malah sengaja menabrak istrinya hingga sang istri itu terseret beberapa meter. Nah, usut punya usut ya, baik sang suami, sang istri, dan si selingkuhan itu bukan orang biasa saja ya. Mereka itu punya status sosial tersendiri di masyarakat. Nah, ya mumpung masih hangat nih, di edisi kali ini saya akan membahas kasus yang sedang viral tersebut agar hal seperti itu tidak terjadi dalam rumah tangga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Baik, sebelum saya mengupasnya lebih dalam, ya silahkan Anda bisa catat dulu nomor konsultasi saya berikut ini agar Anda juga bisa mendapatkan solusi dan sarana spiritual dari saya untuk membantu masalah Anda terkait rumah tangga, cinta, dan asmara. Ya, kasus yang baru viral kemarin itu ya, kalau saya amati adalah cerminan perselingkuhan yang umum terjadi. Ya mungkin sebagian dari kita itu heran di sini. Si istri sendiri itu juga sudah cantik, setia, bahkan punya nama yang cukup mentereng di masyarakat. Tapi si suami masih bisa-bisanya ya tega berselingkuh dengan wanita lain yang menurutnya itu lebih cantik dan lebih muda. Ya kurang lebih begitu ya sahabat Bunda. Nah, hal semacam ini itu sangat bisa terjadi. Ya kemungkinan karena beberapa penyebab. Nah, yang pertama bisa jadi ada niat atau visi hidup yang tidak lurus. Jadi hidup ini hanya digunakan untuk mencari kenikmatan duniawi. Ya padahal yang namanya kenikmatan duniawi itu ibarat minum air laut. Semakin diminum ya semakin haus. Nah yang kedua, karena ada ego dari si suami peselingkuh ini. Ya, niat untuk mencari kenikmatan duniawi inilah yang membuat suami jadi egois. Ketika sudah ego yang berbicara, peran dan cinta dari istri yang setia mendukung dari belakang pun ya seolah tidak ada artinya lagi. Nah yang ketiga, hal seperti ini bisa jadi karena komunikasi dan keintiman yang kurang. Ya mungkin karena ya sama-sama sibuk ya dengan karir masing-masing. Jadi hubungan batin itu tidak dijaga dengan baik. Akibatnya ketika ada godaan di luar ya sedangkan hubungan batin sedang tidak dekat, ya suami mudah untuk tergoda. Nah, agar hal tersebut itu tidak masuk ke dalam rumah tangga Anda, ya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Jadi yang pertama, pastikan niat atau visi hidup kita itu lurus untuk beribadah mencari ridha Allah. Ya, bukan mencari kenikmatan dunia semata. Ketika manusia itu hanya fokus mencari nikmat dunia, ya dia tidak akan pernah puas. Tidak akan ada habisnya segala hasrat di dunia ini. Ya, sudah punya istri yang cantik ya, masih cari lagi yang lebih cantik. Nah nanti kalau sudah dapat yang lebih cantik, ya sudah pasti dia akan mencari yang lebih cantik lagi. Begitu seterusnya, tidak pernah ada habisnya. Ya kalau niat kita dan pasangan itu sudah lurus hanya untuk mencari ridha Allah, ya insya Allah bisa dipastikan hal semacam ini tidak akan terjadi. Ya karena itu saran saya sesekali waktu ketika sedang santai, coba Anda dan suami untuk membuat semacam refleksi bersama. Nah, apakah sejauh ini kita sudah niat lurus mencari ridha Allah? Ya, apakah selama ini ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah masuk rumah kita? Atau apakah ada harta haram yang masuk hingga membuat rumah tangga kita itu jadi tidak berkah? Ya, jadi sewaktu-waktu Anda dan suami memang butuh charge iman untuk menjaga agar tetap di jalan yang lurus. Nah, yang kedua, yang bisa kita ambil dari kasus perselingkuhan,
adalah soal ego yang tinggi. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan nih, hidup berumah tangga itu butuh pengelolaan ego yang baik. Ya, dengan pasangan itu jangan sampai merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, sebab kalau sudah ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, akhirnya ya muncul perasaan berhak untuk melakukan apapun yang menzalimi pasangannya. Nah, untuk Anda nih para istri ya, dari kasus ini kita belajar bahwa godaan bagi rumah tangga itu selalu ada di luar sana. Karena itu, sudah seharusnya kita terpacu untuk berlomba menjadi yang paling hebat dalam hal menggoda dan meraih suami. Ya, entah itu dengan pelayanan ranjang yang maksimal, penampilan yang membangkitkan syahwat suami, dan juga perilaku yang menyenangkan suami. Nah, lalu yang ketiga, jaga komunikasi dengan suami agar hubungan itu tetap intim ya. Dan untuk membentengi rumah tangga dari gangguan dari luar, ya tentu saja Anda tidak hanya sekedar berkomunikasi secara lahir saja. Ya, tapi Anda juga perlu meningkatkan sisi spiritual Anda bersama suami dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat hubungan Anda suami ya dengan Allah, gangguan sehebat apapun ya insya Allah bisa ditangkal. Untuk itu Anda bisa meningkatkan ibadah Anda. Misalnya dengan memperbanyak zikir secara istiqomah dengan menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman sebagai media zikirnya. Ya baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait kasus perselingkuhan yang sedang viral ini ya, dan semoga bisa kita jadikan bahan pembelajaran yang bermanfaat untuk rumah tangga kita. Amin. Baik, bagi Anda yang mengalami kasus perselingkuhan atau punya masalah terkait rumah tangga lainnya, silahkan Anda bisa berkonsultasi dengan saya di nomor berikut ini. Saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.